Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat bertemu kembali di channel Marti DPK. Ngaji yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu semuanya udah bisa ya ngaji. Apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di depannya kata Bismi. Bismi, dengan menyebut nama Allah. Bismi, dengan menyebut nama siapa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Siapa Allah? Allah itu adalah Raja. Raja langit dan bumi, Raja dunia wa akhirat. Raja seluruh raja. Itu adalah Allah. Nah, orang ketika mau masuk hutan misalnya ya, kalau masuk hutan biasanya dia harus permisi dengan siapa? Penguasa hutan. Orang mau masuk suatu daerah nggak asal-asalan, biasa dia sowan ya dengan penguasa daerah itu. Nah, kita masuk ke wilayahnya Allah. Jadi ini bumi yang kita pijak adalah kepunyaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sepatutnya lah kita permisi kepada Allah. Apa yang kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita mau melakukan apapun perbuatan, kegiatan, aktivitas, maka kita mulai dengan yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mengizinkan, semoga Allah meridhoi, semoga menjadi baik. Nah gitu. Sekarang ada pertanyaan, kira-kira nih, kalau orang yang sudah mengucapkan baca Bismillahirrahmanirrahim, pasti dia akan melakukan kebaikan. Kira-kira nih, mungkin nggak orang yang mau balik baca bismillah? Mungkin nggak orang mau pacaran baca bismillah? Ya, orang yang mau jihad baca bismillah? Insya Allah tidak. Jadi insya Allah bacaan Bismillahirrahmanirrahim dia bisa mencegah dari kemungkaran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi temen mau ngajakin tawuran, karena dia udah baca bismillah berangkat di rumah ya Bismillahirrahmanirrahim, maka itu bisa tercegah dan tidak jadi. Nah kayak gitu. Tuh anak-anak yang mau curang sama temennya, yang mau nakal sama temennya gitu, baca bismillah nggak jadi. Nah itu jadi ada benteng tuh. Jadi ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sana ada satu yang harus kita pahamin. Allah pengen banget kita kenal sama pencipta langit dan bumi. Terus kenapa pengen dikenal banget? Biar kita bisa memanfaatkan apa yang akan diberikan oleh Allah, maksudnya begitu. Jadi bukan Allah tidak butuh seorang hamba begitu ya, tapi ketika seorang hamba sudah mengenali siapa Robnya, siapa penciptanya, mengenal dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, yaitu ya Rahman, ya Rahim. Ketika kita kenal pelan-pelan, maka sesungguhnya itulah yang terjadi pada kita. Jadi ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, Allah Maha Mengasih ya, Maha Pengasih. Maka sesungguhnya kita bisa, ya Allah kasih, ya Allah, ya Allah kasih, ya Allah. Terus kita sebut, ya Allah saya pengen ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, terus maka kita akan dikasih apa yang kita minta. Mau makan ya, kadang-kadang kita mau makan, kita nggak masak, kita kepikiran pengen makan, pengen banget, tapi kita lagi nggak pengen karena kita install, kita orang soleh lah ya. Kita harus senang kalau kita seorang soleh, karena insya Allah kalau kita orang soleh kita akan disukai oleh Allah. Jadi kita mau makan ini gitu, ternyata tiba-tiba belum keluar kita beli, tiba-tiba tok 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 ada yang ketok-ketok pintu, assalamualaikum, tau nggak apa yang bawa makanan apa yang kita beli. Subhanallah. Jadi itu yang terjadi. Jadinya saking ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya terus ya. Jadi kalau udah menyebut yang namanya sifat Allah, jangan pernah bosan, jangan pernah kelelahan ya. Nanti abis ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim ya, yang Maha Penyayang ya, udah dikasih kita ya, udah dikasih dan kita disayang.
Ada nggak perbedaannya? Ada orang memberikan cuma ngasih aja, sama orang nggak dikenal cuma ngasih, tapi nggak pakai disayang-sayang, ya udah lepas, nggak pakai dipikirin. Tetapi kalau kita dikasih dan disayang, kira-kira gimana? Ya pasti selanjutnya, abis ini udah apa lagi nih, udah enak, gimana gitu, lagi nggak? Nah kayak begitu. Jadi kalau kita sudah menyebut sifatnya Allah, kita ucap dan kita yakin itu akan terjadi, maka terjadilah. Karena kita sudah terus-terusan mendekati Allah, maka Allah pun akan mendekati kita juga lebih cepat lagi. Kalau kita berjalan mendekati Allah, maka Allah nyamperin kita bukan berjalan tapi berlari. Nah itu hukumnya kayak gitu kalau di hadis qudsi ya. Jadi orang-orang yang beriman, kalau dia sudah mengenal Allah ya, dia mau mencari Allah, dia berjalan, Allah berlari gitu. Jadi apa yang diinginkan belum sampai diucapkan, Allah sudah memberikan dahulu gitu. Jadi udah tenang, pokoknya semua urusan Allah yang mengatur, Allah yang nanggung. Jadi kita tinggal berpikir positif, husnuzon kepada Allah gitu ya, insyaallah pokoknya apa yang terjadi kebaikan buat kita. Nggak bakalan ya kita menghamba kepada Allah dikasih yang jelek-jelek, nggak bakalan. Kalau kita menghamba kepada Allah, kita apa-apa izin kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim, akan diberikan baik. Satu lagi mau saya sampaikan, nah ini buat para wanita, tahu nggak apa yang sangat disukai oleh Allah? Allah sangat suka pada wanita yang senantiasa memulai aktivitas membaca bismillah, setelahnya dia mengucapkan alhamdulillah. Sampai-sampai kalau habis sholat, alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Habis dari pasar sampai rumah, alhamdulillah. Habis ketemu tetangga, kemudian salaman, kemudian bicara yang baik-baik, alhamdulillah. Habis belanja di tukang sayur dapat belanja yang bagus-bagus, dibilang apa? Alhamdulillah. Dapat belanja yang bagus-bagus, bisa belanja. Udah bisa ngantar sekolah anak, alhamdulillah. Anaknya bisa sampai sekolahan. Ya, anaknya bisa belajar, dia bisa minum, alhamdulillah. Ya bukan cuma habis makan aja kita bisa alhamdulillah, apapun yang sudah kita lakukan alhamdulillah. Ada tamu masuk ke rumah, kita bisa menyuguhin minum, makanan, kita bilang apa? Alhamdulillah, seneng banget ya ada tamu, kita bisa ngasih makanan, bisa ngasih minuman, dan tamunya seneng, makanannya dimakan, barokah, Allah suka banget. Nah habis itu makanan yang kita kasih nggak akan berkurang, sesungguhnya besoknya kita dikasih rezeki lagi, bisa kita makan, bisa kita untuk berbagi lagi, dan seterusnya begitu. Kira-kira gimana? Jadi orang yang senantiasa berbagi, nggak harus kaya, berbagi ya. Dengan kita mengenal Allah, kita tidak akan pernah takut untuk berbagi. Apapun yang kita punya, kita bagi. Yang bisa kita bagi, yang kita bisa makan ya, kemudian kita bagi ke orang, kita bagi. Nggak usah harus kaya, nggak usah harus jadi orang yang terkenal atau menjadi orang bertanggung jawab dan pun tidak. Sesungguhnya setiap kita ini bertanggung jawab kepada diri kita. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan, itu adalah tanggung jawab kita. Apapun namanya adalah tanggung jawab kita. Maka kita bilangnya bismillahirrahmanirrahim. Kita minta izin kepada Allah agar senantiasa Allah meridhoi kita, sehingga apa yang kita lakukan jadinya adalah amal-amal soleh yang menjadi pemberat timbangan di yaumil akhir. Dan ini mudah-mudahan insya Allah itulah akan menyampaikan kita kepada surganya Allah. Jangan lupa besok, sekarang, nanti ya, setiap mau melakukan baca bismillah. Ya, saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum, dadah.